Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hepenisan Sumirat. Menindaklanjuti, kita udah geruduk rumahnya Miki Shelter kayak gimana. Sekarang saya ingin tanya sebetulnya ya. Jadi kenapa namanya harus Miki? Kenapa bukan Dodi? Kenapa bukan Mini? Kenapa bukan McDonald? Kenapa harus Miki? Nah, dan kita tanya-tanya lagi banyak hal tentang Miki Rescue ya. Jadi saya sekarang masih sama Mbak Putri. Karena si cowoknya itu satu tuh nggak mau muncul tuh orang itu tuh satu tuh. Entah tuh kalau bercanda paling jago dia. Oke, jadi kita sekarang mau ngobrol ya tentang Miki Rescue itu seperti apa sebetulnya, awalnya kayak gimana. Oke, sebelum nonton kita lihat yang mau lewat dulu. Oke Mbak Putri, pertanyaan pertama nih yang paling mendasar, dari mana? Kenapa Miki Rescue? Miki Rescue itu dari nama kucing. Miki. Miki. Kucingnya sih udah nggak ada karena sakit panle. Awal mula punya akun itu sebenarnya namanya akun Siva Barbie. Oh, Siva Barbie. Itu Siva juga nama kucing kan? Iya, itu yang itu. Siva tuh yang itu yang tadi disorot. Itu juga kucing sini kan ya, dari awal. Itu generasi awal berarti? Generasi ketiga. Generasi pertama itu yang pertama kali nemu namanya Pusi. Oma Pusi. Oma Pusi. Masih ada? Ada. Masih ada. Masih. Oke, berarti kemana? Kan pertama itu Oma Pusi. Kenapa namanya Miki? Ya, karena apakah kurang berkesan sih Oma Pusi? Bukan kurang berkesan ya, karena itu masuk dalam keluarganya akun di Siva Barbie gitu. Jadi ceritanya tuh saya bikin akun itu awal mulai emang Siva Barbie karena itu buat akun keluarga aja, keluarganya si Pusi gitu. Karena ada nama anaknya, nama Siva dan nama Barbie juga gitu. Nah, kenapa tercetus punya akun Miki? Karena waktu itu kita rescue pertama kali akun kucing namanya Miki. Oh, itu pertama kali? Pertama kali setelah Pusi baru Miki gitu. Miki, oke. Karena si Pusi udah masuk keluarga di akun Siva Barbie, kita bikin akun lagi gitu. Bikin akun lagi. Namanya Miki, langsung Miki Rescue. Aku Miki Rescue. Miki Rescue, oke. Dari tahun berapa, Mbak? Kalau dari kita mulai nge-rescue itu tahun 2015. 2015, berarti udah 8 tahun. 8 tahun udah nge-rescue kucing. Dulu awalnya, kenapa bisa gini nih? Kadang orang, ngapain sih nge-rescue kucing? Nyusahin diri. Nyusahin apa ya? Banyak sesuatu yang bisa lebih kita kerjakan daripada harus ngurus kucing, betul nggak? Betul. Kenapa bisa? Sampai tercetus, gue udah nge-rescue aja deh. Nge-rescue itu bukan sengaja kita langsung pengen nge-rescue, enggak. Jadi kayak kita jalan sama si bapaknya kemana gitu. Ketemu kucing di jalanan lagi kita makan, ya kita bawa. Kondisi membutuhkan kita bawa. Ya sewaktu itu kondisinya kita mampu, kita mikirnya gitu. Kita mampu untuk ngobatin mereka, kita bawa gitu kan. Berarti dulu tanpa donasi? Tanpa donasi. Kita mulai buka donasi itu tahun 2018. 18. Berarti setelah 3 tahun berjalan ya? Iya. Nyemot gitu dari jalan gitu. Ngobatin ke dokter ya? Ini ngerawat sendiri gitu, sampai betul-betul kucingnya sembuh. Oke, berarti 3 tahun ya baru donasi teman-teman ya. Berarti awalnya nggak donasi itu? Enggak. Nah, mulai dari donasi itu dari banyak berapa kucing sih? Dari waktu ada case, jadi ada shelter besar minta tolong ke kita karena waktu itu kita punya lahan kan, rumah kita bukan di sini, waktu itu masih di Abinegara. Itu kita punya 2 rumah. Jadi karena dilihat shelter besar itu kita punya istilahnya space tempat yang lebih besar, lebih gede gitu, akhirnya diminta tolong ke kita untuk rescue 25 kucing. 20 atau 25 kucing lah gitu ke kita buat bantu rawatnya selama 1 bulan. Nah itulah jadinya kita mulai, udah gitu disuplainya sama shelter besar itu kurang bagi kita, menurut kita itu kurang gitu kan. Pakan terbatas banget karena kan kalau kita pakan sehari 2 kali makan kan, kita nyamain sama diri kita sendiri aja, makan 2 kali pagi sama sore ya. Pagi dan sore. Itu dikasih cuma sekarung pakan, itu nggak cukup buat kita. Sekarung pakan tuh berapa lama? Buat 1 bulan? 1 bulan. 25 kucing? Nggak cukup hitungannya. Nggak akan cukup. Ya, kalaupun cukup pasti dimplem-plem banget tuh. Dimplem-plem banget. Saya hitungin satu-satu gitu. Satu lempar kamu makan, kamu lempar makan kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Itu kurang ya? Kurang. Jadi kita mulai coba open donasi di situ. Om donasi juga pelan-pelan gitu. Dan waktu itu perawatan kucingnya nggak dikasih sama shelter besar itu gitu. Nggak saya sebutin ya namanya. Itu kita langsung minta tolong sama Puskeswan
untuk minta tolong bantu untuk perawatan kesehatannya. Waktu itu kan belum kenal sama Doksan Belum ya. ya, belum. Belum. 2018 belum ya? Belum. Kita kenal tahun berapa aja? Waktu itu tahun 2019-an ya. 2019-an, 19 akhir kalau nggak salah. Itu di mana sih kita ketemu? Di itu Rukuci. Rukuci ya? Oh, di Rukuci. Ya, Bukika yang punya Bukika. Oke. Jadi itu mulai donasi dari situ. Nah, tapi rumah masih di sana. Masih di sana. Masih di sana. Sampai akhirnya memutuskan buat kesini ya? Kalau kesini tuh pada saat kita mulai berani rescue anjing. Oke. Di tahun 2019-an. 2019-an pindah akhirnya ke sini. Karena rumah yang dulu itu kan gang sempit ya. Jadi banyak keluarga yang bising lah sama terganggu sama anjing, jadi kita pindah. Problem biasanya memang ya, kalau misalkan mau rescue anjing terutama Putri ya, itu rescue anjing itu problemnya adalah karena berisik banget di kalangan tetangga, itu biasanya banyak yang protes. Banyak, jadi dibilang sama PRT nggak? Iya, dibilang ini kan? Nanti kalau anjing yang nggak dikeluarin, rumah kita dihancurin. Kita lebih milih ya udah kita keluar aja, walaupun itu rumah sendiri padahal. Itu rumah sendiri. Masih ada tapi masih lagi proses dijual. Oh, lagi mau dijual. Oke. Nah, kalau di sini kontrak? Lagi mau diusahain bisa dapat ini. Bisa dapat ya. Doain ya. Oke. Mau donasi ini biar rumahnya bisa kemudian biar banyak banget kucing-kucing yang terlindung, kucing-kucing liar tentunya ya, yang terlindung ya bisa dibantu ya Bu Putri ya. Oke, ini satu lagi Bu Putri. Kalau di sini, ini kan ada anjing juga nih. Berisik juga kan mereka. Tetangga protes? Enggak, karena sebelah sana itu dog lover. Oh, dog lover juga. Kebetulan ya? Kebetulan. Oke, saling depan bersinergi kan, ya. Sawah. Ada sawah, ada pabrik rongsok, jadi nggak terlalu terganggu lah. Nggak terganggu, jadi udah enak di sini ya. Enak. Sebelah sana udah cat lover, jadi terlindungi lah di sini. Jadi walaupun misalkan ada yang terganggu 1-2 masih banyak yang cover. Masih banyak yang cover. RT pionnya juga masih banyak di sini. Oh, RT gimana RT? RT cover. Oh, mau ya? Mau. Mereka peduli juga sama kucing. Keren loh. Udah cocok akhirnya menemukan di sini, tinggal mudah-mudahan bisa kebeli ya. Amin. Bisa kebeli rumahnya. Oke. Nah, Mbak Putri mengenai pakan ya. Sekarang ini Mbak Putri sebelumnya. Mbak Putri kerja nggak? Kerja. Berarti penghasilan Mbak Putri sendiri memang untuk kucing atau gimana? Ya untuk kebutuhan kita lah. Untuk sehari-hari untuk Mbak Putrinya juga. Dan ya operasional lah, sebagian operasional kan juga pakai uang gaji. Oke, salah satu tadi juga kalau misalkan nonton video yang sebelumnya itu koi Mbak Putri ya. Itu 11 juta untuk benar-benar nyaring udara biar tetap terjaga udaranya. Itu juga dari uang pribadi ya? Uang pribadi. Dari uang pribadi. Oke. Nah, berarti selebihnya sekarang open donasi ya, Mbak? Open donasi ya buat mengcover semua seperti pakan, mungkin ada obat dan lain-lainnya, vitamin mungkin ya. Ya. Nah, itu kalau misalkan boleh tahu Putri dalam sebulan dengan banyak 200-an kucing dan 12 guguk ya. Iya. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan? Lumayan ya. Kira-kira lah estimasinya. 10 lebih mah ada. 10 juta. 10 juta. Itu pakan aja 10 juta. 10 juta teman-teman. Buat kucing dong. Ini kalau yang nggak suka kucing, ngapain sih 10 juta buat kucing? Nggak jelas ya. Di sini suka ada yang kayak gitu ya. Tapi 10 juta itu selalu ada. Nggak pernah kurang. Tuh pernah ada nggak merasa di titik lemah di mana di kondisi terbawah kucing-kucing tidak bisa makan, anjing tidak bisa makan, misalkan sampai berapa hari itu pernah nggak sih? Kalau titik terendah pasti ada. Cuman ya kita berusaha untuk mereka tidak merasakan itu gitu. Jadi yang kucing-kucing sama guguk yang di sini ya kita berusaha untuk coba untuk mencukupin gitu. Biarlah kitanya aja ya berdua yang merasakan mie ya. bakwan deui gitu. Cireng lagi gitu ya. Iya, paling ya bon-bon lah ada gitu. Oh, gitu. Berarti tapi ada yang percaya buat dikasih bon gitu. Ada ya. Jadi nggak udah bisa lah ya terpercaya. Ini salah satu kalau ke klinik itu kalau ngebon selalu tepat waktu teman-teman ya. Misalnya dok ngebon dulu ya. Hari ini dibayar itu beneran dibayar. Iya. Saya nggak tahu duitnya dari mana sebetulnya. Tapi keren selalu dapet sih. Gitu dan itu berarti banyak orang yang trust yang percaya teman-teman sama Wiki Rescue ini. Alhamdulillah begitu ya. Banyak yang trust itu. Mereka mementingkan aksi daripada
ngomong ya. Betul. Gitu. Jadi emang kalau misalnya ada yang sakit dan apa, saya dibawa ke klinik, kadang ada yang langsung dibayar, kadang juga ada yang ngebon, tapi selalu dibayar. Ya, karena kan kita misalkan gini, ketemu kucing atau guguk yang sakit, kita tuh selalu berbarengan langsung dengan postingan gitu. Jadi kita mendahulukan yang benar aksi dulu gitu. Jadi kan kucing atau anjing itu kan butuh pertolongan. Kita langsung jalankan aja dulu ke klinik. Mau ada duit nggak ada duit ya jalan Bangkai aja. banyak. Ya, tinggal ngomong, "Dok, Bismillah lagi ya, Dok." 3 hari lagi ya, Dok. Gitu banget, tapi alhamdulillah sih keren banget dia. Setelah 2 hari itu lunas ya teman-teman. Keren ya. Itu Miki ini seperti itu. Nah, untuk adopsi sendiri Mbak Putri, pernah nggak sih ngadopsi kucing? Maksudnya diadopsikan kucing yang ada di sini. Pasti kan ini kalau misalkan dilihat ya teman-teman nih, bentar lagi muncul nih IG-nya. Ya nanti akan lihat di IG-nya nih, itu 10.000 lebih ya. 10.000 lebih. Pasti banyak banget loh orang-orang yang kadang-kadang minta bantuan iya Mbak Putri ya. Terus minta adopsi iya. Nah, kita akan bahas nih. Kalau yang adop dulu Mbak Putri gimana? Boleh. Adop kalau kita memang punya persyaratannya mungkin lebih ketat ketimbang kalau teman-teman cari di grup-grup komunitas di Facebook gitu kan yang langsung free hibah gitu. Kalau kita memang tetap free, cuman harus proses seleksi di kita aja. Seleksinya apa? Seleksi finansial calon adopter. Jadi memang calon adopter memang harus benar-benar mengetahui cara merawat kucing yang baik seperti apa. Kucing sakit harus dibawa ke dokter kayak gitu. Dan memang harus selalu tidak putus komunikasi dengan kita. Karena apa? Kucing itu kan bagaikan keluarga buat kita. Lepas satu, jadi kita kehilangan satu keluarga kita. Jadi memang harus tetap jaga komunikasi gitu. Jadi intinya harus selalu dipantau ya. Nah, pasti akan dipantau terus ya. Dan terus. yang diberikan amanah untuk merawatnya itu harus mau ngabarin Mbak Putri ya. Betul. Jadi ngabarin kondisi kucingnya seperti apa dan lain-lainnya gitu. Karena di Miki ini kucing sudah dianggap sebagai satu keluarga. Walaupun misalkan diadopsikan, itu berharapnya mereka lebih mendapatkan yang dari Miki sekarang dapatkan ya. Iya. Misalkan di shelter Miki, makannya segini nih. Diharapkan itu ketika keluar itu lebih bahagia. Betul. Lebih bahagia. Makanya kalau mau kesini bisa ya adopsi ya, bisa. Tapi seleksinya ketat. Lebih ketat dari masuk PNS ya. Terus kalau nggak amanah dipecat kamu ya. Ditarik ambil lagi kucingnya gitu. Ambil lagi gitu. Seperti dipecat dari PNS juga ini kalau kerjanya nggak benar tuh ya. Tapi bukan seperti itu sebetulnya karena memang kesejahteraan kucing di sini yang diutamakan teman-teman. Jadi benar-benar kucing itu harus bahagia. Betul ya. Harus lebih bahagia dari sini. Harus lebih bahagia daripada di Miki ini gitu. Ya, kalau misalkan ada penurunan buat apa mending balik lagi ya. Betul, kan yang merawat kucing seumur hidup. Seumur hidupnya itu kucing. Dan harus punya komitmen ya. Komitmen ketika kucing itu sakit ya teman-teman. Kucing sakit itu hati-hati lo, banyak loh penyakit itu, cuma flu doang, bukan cuma apa. Kadang ada jamur, kadang ada parasit darah, terus banyak lah pokoknya. Jadi benar harus komitmen ya. Benar, karena kan kalau kucing beda tempat aja, kadang mereka juga kan stres gitu. Ada stresnya dulu ya. Ada kalau proses itu proses adaptasi dulu. Gitu. Jadi buat adop ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan nih ada pelaporan nih Mbak Putri, misalkan udah lihat ada nih Miki Rescue katanya, Mbak di sini nih ada kucing yang gini, itu tindakannya seperti apa? Apakah langsung datang ke tempatnya kah, soal atau disaring dulu atau gimana? Biasanya kalau laporan kita memang saring dulu, memang nggak semua laporan kita tanggapi. Bukan karena sombong atau gimana, enggak. Cuman kita lihat dari urgensinya dulu ya. Urgensinya ini memang kondisi urgen atau enggak. Gitu. Kalau misalkan laporannya, saya punya kucing 6, indukan 1, 4, kitten lah misalkan gitu. Kita biasanya akan edukasi dulu, ceramahin dulu. Ceramahin ya. Karena jadilah owner yang bertanggung jawab begitu. Mau ngasih kitten, jadi diceramahin teman-teman ya. Dapat khotbah Jumat. Jadi dikasih edukasi dulu lah ya. Edukasi dulu. Yang penting kalau misalkan memang nggak mau punya kitten lagi, cuma mau kucing 2 itu disteril. Sterilin dulu. Nah, sterilin dulu teman-teman. Jadi misalkan nih kalian punya 2 kucing sepasang nih. Aduh ternyata pusing loh punya kucing banyak. Hati-hati loh, punya kucing banyak itu bukan bahagia Putri ya. Betul. Dari pakannya, perawatannya, belum kalau sakitnya, belum pasirnya buat pupinya, vaksinnya juga ya. Itu berat teman-teman. Jadi kalau misalkan yang seperti itu biasanya
ceramahin dulu ya. Betul. Dapat khotbah Jumat dulu. Setelah dapat khotbah Jumat, Kita alihin ke mau masuk ke Miki, boleh silakan biayakan sterilnya. nah gitu, biayakan sterilnya. Itu biasanya kitanya yang dikasih apa sih, induknya yang dikasih kalau kasus kayak gitu? Semua. Oh semuanya dikasih? Heeh. Wah itu membuang kucing ceritanya. Kirain itu cuma 2 aja gitu. Semua. Atau semuanya, Semua. misal semuanya, mungkin kitanya doang, udah saya semuanya dua aja, kitanya buat Mbak Putri aja gitu. Oh enggak, kalau misalnya cuma ngasih kita tetap minta induknya. Minta induknya. Nah, karena apa? Nanti induknya hamil lagi, bohong lagi kitanya. Tapi kalau misalkan udah misalkan ada nggak yang kayak gini? Ini si induknya udah disteril nih, tapi dibalikin lagi tuh. Bisa, boleh. Itunya ya. Nah, berarti kitanya dikip di sini. Nah, untuk proses yang kayak gitu Mbak Putri, ada biayanya nggak sih? Ada. Nanti kita biasanya omongkan langsung gitu. Oh, ke si pemiliknya ya. Kalau yang seperti itu. Nah, ada nggak yang misalkan case yang urgent langsung dibawa tanpa memikirkan apapun? Kalau case urgent misalnya kita ketabrak gitu kan, kita tanya Kasih dulu. tren tadi ya. Kita tanya dulu sama pelapornya, sudah diamankan belum? Gitu. Kalau belum diamankan, kalau kita kesana takutnya kan namanya kucing habis ketabrak, dia panik dong, kondisi panik, dia lari entah kemana, kita datang ke sana posisi jauh gitu kan. Kita ke sana cari-cari nggak ada. Kan dia Papua gitu ya. Biasanya kita akan tanya dulu ke pelapor sudah diamankan belum, maksudnya setidaknya diamankan dulu aja, dikip dulu sama pelapor, kita datang langsung ke sana. Bukannya kita maunya kita terima beres, enggak, maksudnya biar kita datang nggak sia-sia gitu tujuannya. Karena kita hitungan perjalanan waktu sama ya kondisi ke kucingnya gitu. Oke. Nah, salah satu contoh itu si tren dulu kan yang aku dapat parah banget ya itu ya. Itu langsung datang tuh. Itu kejadiannya gimana sih? Si tren itu? Si tren kan udah langsung di klinik. Ah, maksudnya ya, oh ya, si itunya ya, yang datang ya, si pelapornya ya, si tren itu pelapornya datang dan itu memang kakinya tuh udah, ngeri. Sekarang udah bagus banget. Itu bukti ya, bukti kalau misalkan begitu bisa ngerawat kucing yang memang dari yang sudah parah, hampir akhirnya sekarang bisa bagus juga, gitu. Nah, berarti untuk laporan kayak gitu Mbak Putri ya. Nah sekarang, kalau misalkan kebersihan Mbak Putri, ini kan bisa sebersih ini nih, ya bisa sebersih ini nih. Itu pegawai ada berapa? Apa ini sama Pak Chandra doang itu misalkan? Mana sih orangnya itu? Di luar. Pergi aja. Nah ini misalkan apa sama Pak Chandra doang atau ada yang bantu juga? Kalau pekerja di Miki ada 3, ada 4 sebenarnya. Sama Pak Chandra enggak? Oh enggak ya, itu pemilik rumah ya. Satu freelance. Freelance, oke. Freelance itu maksudnya apa nih? Jadi kalau kita lagi ngebongkar-bongkar, maksudnya bongkar-bongkar yang di atas kan, di atas pada kadang suka namanya kucing ya suka di situ gitu kan. Kita ngebongkar itu kan butuh tenaga, kan butuh effort yang lebih, jadi kita telepon yang bagian freelance gitu. Oke tuh, selalu datang ya itu ya. Itu kartu as ya teman-teman ya. Kalau bisa, aduh kita udah bingung, Ultraman datang, akhirnya datang bantuin ya. Oke. Nah terus buat yang 3 ini, itu tetap berarti? Tetap. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Pekerja biasanya datang jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 8 tuh mulai kerja mereka. Mulai kerja, beres-beres semuanya. Terus sampai jam 5 sore. Kalau pembagian tugasnya? Pembagian tugasnya ada. Yang ini bagian untuk ngasih makan sebenarnya sih semuanya itu harus bisa. Harus bisa ya. Jadi, kalau misalkan dilihat tadi kan ada yang ya udah boleh gosek-gosek gitu kan. Terus tiba-tiba si dia dijemur di mobil gitu kan. Iya begitu deh. Di mobil itu. Jadi emang kira-kira ada petugasnya yang ini bersihin nih kamu khusus gitu. Enggak, kamu nanti khusus ada bersihin alat-alat sama itu apa bekas makanan dan lain-lain. Semua harus bisa. Semua harus bisa. Karena kalau misalkan ada pembagian-pembagian khusus gitu, nanti ada yang satu yang capek, ada yang satu yang enggak, yang nyantai gitu. Berarti saling bahu-membahu. Saling tolong menolong lah. Oke, nah sekarang nih, ini kan sekarang jam 12:30 ya. 12:30 nih teman-teman. Ini pekerja pada ngapain? Oh, kalau biasanya mereka istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 istirahat. Jam 2 nanti ngapain? Kalau tadi kan udah pagi-pagi kan bersihin kandang nih semuanya, sama ngasih pakan, udah beres ya. Nah, jadi jam 2 ngapain mereka? Nanti pas jam 1 mereka ganti tempat makan minum. Jadi kan kayak kita manusia, tempat makan tempat minum itu kan harus selalu diganti gitu. Harus bersih. Jadi kayak kita aja kalau tempat makan minum kotor, mau nggak sih makan minum kan enggak. Jadi mau kucing mau aja. Enggak. Kita kan
Kita kan udah bilang dari awal kita menyamakan mereka tuh kayak keluarga. Jadi Keluarga. alat makannya itu memang harus tiap hari ganti. Oke, berarti jam 2 nanti ganti alat makan. Nyuci lagi mereka, Iya. gosok lagi di depan situ. Betul. Oke, itu ganti piring baru. Nah itu sampai jam berapa tuh? Ya sampai jam 3 gitu mah, jam 3 juga beres kan? Iya nggak sih? Jam 3 beres. Terus jam 3 ngapain? Ngasih makan gogok. Masih makan gogok. Itu gogok yang 12 itu ya. Oke, udah Nanti itu. kalau gogok kan telat makan telat minumnya langsung hari itu juga selesai kan makan selesai langsung tarik ganti semua cuci. Cuci langsung ganti lagi gitu ya. Sampai jam 5. Nanti jam 5 pulang. Jam 4 biasanya jam 4 mulai dah tuh angkat-angkat alas karung, alas selimut yang pada udah kering kan dilipat dong mereka. Yang tadinya itu yang hari sebelumnya. Nyapu ngepel lagi sama ngasih makan kan. Yang tadi kan jam 1-an mereka cuma ganti tempat makan minum aja. Nanti jam 4 mereka kasih makan semuanya serentak. Nah, nanti setengah 5-an mulai deh angkat pup terakhir. Pup terakhir, jadi mereka ngosrek lagi. Semua ngosrek ya. Semuanya harus bisa ngosrek. Nah, udah itu berarti mereka pulang. Datang lagi ke sini nanti jam 8. Betul. Oke, itu teman-teman. Jadi di sini Miki itu tidak hanya berdua ya. Tidak hanya Mbak Putri sama Pak Chandra saja, tapi ada 3 orang bekerja juga. Yang bekerja. Oke, 3 orang bekerja ini yang membantu mengcover mereka semua. Nah, terus satu lagi Mbak Putri, ini terakhir. Pernah nggak kena outbreak virus di sini? Virus berjamaah itu langsung. Pernah virus berjamaah. Nah, Dia masuk, semuanya mati gitu. Pernah nggak sih? langsung berderet 7 pernah. Berderet 7. Bisa hanya 7 saja yang meninggal. Iya. Nggak ada yang lain lagi gitu. Itu yang di mana tuh? Itu di kandang mana? biasanya kebanyakan di garasi. Biasanya Di kalau garasi. garasi itu rata-rata yang baru-baru masuk ya. Oke. Biasanya yang ada di posisi tengah itu biasanya yang baru-baru masuk. Itu langsung biasanya berat masuk, sakit mati 7, besoknya 3 gitu pernah. Biasanya kadang gini ya, kita selalu ngomel sama pekerja, kalau kamu habis pegang kucing sakit cuci tangan, pakai alkohol gitu. SOP-nya ya. SOP-nya gitu, karena kadang kan pekerja lupa gitu kan, udah kasih makan enak gitu. Contohnya tangannya dia itu bekas yang sakit. Terus megang kucing yang sehat ya. Gitu. Itu salah satu penularan, itu kontak langsung ya teman-teman ya. Kontak langsung itu Atau misalkan biasanya kita nanti minta sama si pekerjanya, kandang ini kamu jangan pegang. Oh gitu. Jadi biar saya atau Pak Chandra yang ngerjain. Yang benar-benar ngerjain ya. Berarti yang khusus ya. Yang khusus berarti bilang juga sama pekerjanya. Gitu. Selain itu cuma itu ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang lain nggak pernah ada lagi. Enggak sih. Nah ya. Paling flu, jamur itu. Udah hatam lah jamur mah ya. Kayak gitu mah. Iya. Palingnya konsul-konsul, ini obatnya kesini apa udah. Tinggal dikasih obat, tinggal dilaksanakan ya. Jadi nggak ada masalahnya. Oke, so itu jadi sejarah Miki Rescue teman-teman. Sejarah Miki Rescue, terus pegawainya ada berapa, terus rumahnya ini. Kalau misalkan mau lihat IG-nya, nanti kita akan lihatkan IG-nya ya. Ini ada di sini nih. Oke, dilihat IG-nya. Bisa pertolongan terbuka ya Mbak Putri. Pertolongan terbuka ya. Misalkan Silakan DM aja bisa. DM saja ya. Terus kalau misalkan mau adopsi juga DM saja. Tapi persyaratannya seketat masuk PNS ya. Oke, terima kasih buat waktunya Mbak Putri. Terima kasih banyak udah mau dikunjungi sama kita. Mudah-mudahan bisa sehat ya semua nabungnya di sini. Terus ini rumah rencana mau dibeli teman-teman. Mudah-mudahan juga terbeli. Yang nggak mau donasi silahkan langsung DM saja ke Mbak Putri. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Mbak Putri juga Pak Chandra diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.